warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, inilah kelompok kami untuk tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Saya Rizky Niko Wahyuni dan sebelah kanan saya Rita Purnamasari. sebelah kiri saya Eko Sulistiono. kami Kami dari dari CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tebo. Selamat menyaksikan. Siang Bu Niko, apa kabar? Siang Bu, alhamdulillah baik sekali. Hari ini kita mau masuk proses dari pembuatan skenario dari kucing ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Kebetulan saya sebagai observernya, Ya. Ibu sebagai hostnya. Tentu ini akan saya tanyakan beberapa hal tentang pra-observasi. Ada 4 bagian banyak bagian yang akan saya tanyakan. Tentunya yang pertama itu mendiskusikan rubrik penilaian catatan coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Insya Allah sudah. Oke. Yang kedua Bu Niko, saya menanyakan potensi coaching yang ingin dikembangkan dan bagaimana itu. Sebelumnya Bu, hal yang mau saya kembangkan yaitu saya dulu awalnya saya melakukan penerapan kreatif prinsip kemitraan dulu, proses kreatif dan pemanfaatan potensi dalam percakapan coaching sendiri. Nah, proses kreatif saya itu lebih berfokus juga pada solusi dan mengajukan pertanyaan kreatif dan melakukan brainstorming. Setelah itu memaksimalkan potensi, ya ini dengan penemuan bakat dan kekuatan yang ada, usaha pengembangan diri serta tujuan yang dapat diukur. Selain itu juga kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi inti dari coaching itu sendiri, di mana kompetensi itu adalah kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kehadiran penuh bagaimana saya untuk bisa hadir penuh sebagai coach untuk kunci saya. Lalu mendengarkan aktif adalah sebagai seorang coach nantinya saya akan mendengarkan lebih banyak dan sedikit berbicara. Lanjut dan mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu saya berusaha untuk mencapai tujuan tertentu atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Niko, ini yang terakhir Bu Niko untuk pertanyaan supervisi kita Bu Niko. Iya. Di bagian indikator ketercapaian. Di indikator ketercapaian dari tujuan yang pengembangan yang diinginkan yang bagaimana itu Niko harapkan? Yang tentunya saya harapkan ya ini agar coach saya mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya dan dapat menyelesaikan permasalahan dia sendiri. Bisa dilanjut dengan observasi itu ya. Iya. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah silakan. Kayak Pak Eko katanya ada yang mau Pak Eko sampaikan pada saya. Iya, ingat sekali. Kira-kira apa itu Pak ya? Tapi saya cuma punya waktu 15-20 menit. Silakan Bapak mau ceritakan apa? Jadi begini Bu, saya melihat sesuatu masalah ini bahwa kurangnya kesemangat ya. Ternyata rekan guru ini melakukan pembelajaran dengan berceramah. Jadi sehingga membuat siswa ini merasa bosan dan menganggap pembelajaran ini tidak menyenangkan. Padahal guru-guru itu memanfaatkan fokus dan fasilitas sekolah lainnya. Kalau begitu Pak, sekarang kira-kira langkah apa yang dapat Bapak lakukan untuk melakukan perubahan pembelajaran di dalam pendidikan Bapak? Saya akan mendiskusikan terlebih dahulu Bu ya kepada rekan-rekan yang mau pendampingan dan mentoring kepada mereka, rekan-rekan yang mau melakukan itu. Nah, selain mentoring, kira-kira ini strategi apa lagi yang dapat Bapak lakukan? Strategi lain yang dapat saya lakukan ialah dengan berkoordinasi mungkin dengan kepala sekolah, tidak ada dapat membuat pelatihan.
Nah, untuk sekarang nih Pak, kira-kira strategi ternyaman Bapak yang untuk Bapak lakukan saat ini apa? Untuk strategi yang akan kita lakukan saat ini adalah mentoring, karena untuk rekan guru saya ini yang memiliki kemauan besar untuk merubah dirinya agar pembelajaran secara kualitas menjadi dan bagus. Oke, baik Pak. Nah, sekarang kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak di dalam melakukan mentoring ini? Saya kira teman saya yang ada di sekolah, ya, saya ingin sekali berkolaborasi dengan beliau. Kita awal ini saya dan beliau akan melakukan konsep ini yang agar bisa berkolaborasi dalam melakukan menjadi mentor untuk yang lain. Oke, berarti Bapak intinya akan berkolaborasi dengan teman sejawat Bapak ya? Nah, dari satu yang kita lakukan sekarang ini Pak, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan? Yang sudah saya dapatkan yaitu gambaran mengenai cara saya melakukan kesejahteraan terhadap rekan-rekan guru saya di sekolah dalam melakukan perubahan pembelajaran di kelas. Nah, cara awal yang akan saya lakukan yaitu dengan cara mentoring. Baik, kalau begitu Pak, saya kira-kira sudah tak sabar lagi nih menunggu aksi Bapak untuk selanjutnya. Dan kegiatan coaching ini mungkin kita akhiri sampai di sini ya Pak ya. Lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol kembali. Dan terima kasih sudah waktu yang terakhir kita berikan saya sehingga saya dapat menemukan solusi masalah. Baik Pak, dan semoga kita bisa bertemu kembali. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu Ya, Rita. dari observasi yang tadi saya lihat amat ini. Di sini tentu saya bikin yang namanya pasca observasi. Di pasca observasi ini ada beberapa yang akan saya kerjakan dan ada yang saya lupa tadi. Dan salah satunya adalah yang sebenarnya kami membantu dengan itu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan skripsi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Oke, betul. Saat coaching tadi saya sudah melakukan dan sesuai dengan alur Tirta ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kemudian juga saya menggali kompetensi dari coaching dengan cara menemukan solusi dari permasalahan dia. Dan juga di sini saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi tentunya yang setelah saya catat ini semuanya dapat saya simpulkan bahwa di sesi ini ialah saya melihat adanya peningkatan kualitas rekan dulu agar menimbulkan motivasi dan semangat dari sisi lain. Untuk lanjut yang ibu lakukan dari sana saya lihat coach berharap agar rencana aksinya ini dapat berjalan baik dan memberikan manfaat tentunya untuk kami sendiri serta menambah motivasi belajar seksual. Iya, terima kasih sekali. Dan yang berikutnya pertanyaan itu yang akan saya tanyakan melalui pasca observasi ini adalah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan ini. Yang saya kembangkan yaitu saya lebih ingin mendalami alur Tirta sendiri gitu ya, sehingga suatu saat ketika saya melakukan coaching kembali atau coaching selanjutnya saya lebih dapat memahami dan dapat lebih baik lagi dari coaching saya hari ini. Rasa cukup untuk sistem dari observasi yang sekarang ini. Semoga apa yang di-coachingkan hari ini bermanfaat tentunya untuk lingkungan. Terima kasih hari ini sudah mengobservasi saya. Terima kasih.